Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua kita diberikan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, yuk ikutin kegiatan saya hari ini, yaitu beres-beres rumah, rapih-rapih rumah agar rumah kita rasa nyaman untuk ditinggalin dan tempat berkumpulnya keluarga. Ikutin terus. Ini tadi pagi udah disapu, udah dipel, tapi karena aku habis bongkar-bongkar jadi agak ada sampahnya dikit-dikit ya teman-teman ya. Tapi nggak aku pel dulu karena sore nanti dipel kakak ya. Jadi aku sapu-sapu aja. Kelihatan ya teman-teman ya, untuk dapurnya saya rasa masih bersih. Jadi tadi tuh cuman kayak kerontokan apa sih, kotoran waktu saya bongkar ya. Jadi saya hari ini nggak ngepel, nanti ngepelnya sore mungkin ya. Nah aku lanjut mau nyapu teras dulu ya teman-teman ya. Nah tadi teras udah aku sapu, kemudian diterusin kakak karena emang nyapu dan ngepel itu tugas kakak. Tapi karena kakak tadi lagi ada tugas kuliah, maka aku yang sapu-sapu dulu karena udah nggak sabar ya nungguin kakak sedang tugas kuliah. Emang tugasnya juga itu masih di rumah, jadi belum aktif ke kampus. Jadi kakak masih bisa tiap harinya tuh bantu-bantu di rumah ya bun. Nah ini kakak lanjut ngepel atau bersih-bersih teras, soalnya rumah saya itu pinggir jalan ya teman-teman. Jadinya tuh banyak lalu lalang kendaraan dari pagi, siang, dan malam, bahkan sore. Nah terus jalannya pun belum diaspal, jadi debunya tuh sangat melimpah. Jadi kita harus sering-sering bersihin. Kalau nggak sering-sering dibersihin tuh debunya tuh akan bisa 5 cm ya, bahkan nanti lebih dari itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini cerita rumah saya yang di pinggir jalan dan super banyak debu. Nah ini tuh aku juga sebenarnya mau rapih-rapih tanaman, cuman belum ada waktunya, mungkin nanti ya teman-teman ya. Aku tuh pengen teras ini tuh pengen dirapihin lagi, cuman ya inilah seadanya aja, tempatnya juga belum bisa rapi. Ini tanamannya cuman aku gantung-gantung aja seperti ini. Yang penting itu ada penghijauan, jadi biar nggak terlalu gersang ya teman-teman. Memang saya itu nggak punya teras yang luas, jadi nggak bisa bercocok tanam atau menanam tanaman hias itu yang di tanah langsung gitu ya, media tanam tanah tuh nggak bisa. Jadi ya cuma nempel-nempel kayak gini aja, tapi nggak apa-apa.
Tapi tetap aku bersyukur walaupun rumah saya nggak begitu besar, nggak mewah, tapi aku alhamdulillah banget sebagai seorang perantau bisa punya gubuk seperti ini tuh udah bersyukur banget ya teman-teman. Dan ini pun dulu perjuangan banget, tetap aku bersyukur alhamdulillah punya gubuk ya. Kita tuh di sini nggak ngontrak kayak gitu aja teman-teman ya. Ya ini sambil sharing cerita-cerita dan tidak ada niat untuk pamer atau apapun ya teman-teman. Nah ini untuk teras sudah selesai. Nah, setelah bagian teras sudah bersih, dapur juga sudah bersih, kemudian aku lanjut ke ruang tengah dan plus ruang keluarga ya teman-teman. Ini multifungsi ya. Jadi ini tuh ruangan tuh bener-bener saya jadikan serbaguna ya. Ruang nonton TV, ruang keluarga, ruang tamu, pokoknya ruang santai-santai seperti itu ya Bun. Nah sebenarnya tuh ruang tamu tuh ada di sini Bun, di belakang bebet ini. Nah di sini ya Bun ya. Nah itu ukurannya tuh nggak terlalu besar nih. Nah ini untuk pintu keluar atau pintu depan, pintu utama. Ini saya buka dulu ya Bun. Nah ini aku buka dulu. Nah, yang sana itu pintu dapur dan yang samping itu yaitu pintu samping ya. Jadi kalau kita mau keluar tuh bisa lewat dapur, bisa lewat pintu samping, dan ini adalah pintu utama atau pintu ruang tamu sebenarnya. Tapi karena aku tuh dulu dapurnya tuh ada di dalam jadi sempit, kemudian aku tuh minta pindah dapurnya tuh ada di samping ya, samping apa depan lah pokoknya, langsung ke teras, pintunya seperti itu. Jadinya yang harusnya biasanya untuk garasi motor itu dimanfaatkan atau diganti, dialihfungsikan itu untuk dapur saya. Nah ini pintu gerbang. Nah ini ruang tamu sebenarnya ya. Nah ini aku kosongkan, kenapa? Karena yang tadinya untuk garasi motor itu aku gunakan untuk dapur. Akhirnya ini ruang tamu ini aku gunakan untuk tempat garasi motor ya. Nah terus akhirnya ruang tamunya aku pindah ke bagian tengah. Ini aku sekat dengan pipet, terus kemudian kursi-kursinya ini nggak aku pas atau disusun seperti satu setel dengan meja gitu, enggak, aku ambil supaya tengahnya tuh lebih luas aja. Jadinya tuh aku taruh di bagian pinggir untuk kursi-kursinya seperti ini biar leluasa. Terus di sebelah sana itu aku taruh kursi juga 2 dan itu ada pipet, tapi jarang aku pakai ya karena nggak ada kacanya, itu banyak debu di dalam. Kalau kita taruh barang itu akan susah ya, susah dibersihin. Nah, aku nyusunnya seperti ini aja teman-teman ya. Nanti kalau bosan biasanya aku geser-geser kayak gitu aja supaya di sini tuh lebih luas kita duduk. Kadang tamu itu dari dulu tuh jarang banget ke ruang tamu ya teman-teman. Tamu tuh lebih sukanya tuh biasanya di teras atau di ruang tengah sini. Katanya tuh adem gitu ya. Alhamdulillah lah kalau dibilang adem ya. Semoga seadem hati saya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah ini lantainya juga tadinya tuh rata seperti di bawah, ini ditinggiin sama suami karena emang rumah saya tuh sering kebanjiran ya teman-teman ya. Kalau kita mau nguruk semuanya itu biayanya mahal ya, banyak tukangnya, urukannya itu kayaknya budgetnya itu belum nyampe ya, belum ada. Jadi suami nyicil di bagian sedikit dilurusin tangga ini, ditinggiin, jadi meja makannya tuh nangkring. Sebenarnya kalau untuk nyaman itu kurang nyaman menurut saya, takutnya kan kalau yang nggak biasa makan di sini itu lupa ya bawahnya itu kan agak rendah, takut jatuh kayak gitu. Nah ini di sini tuh juga ada ruangan kecil di bawah tangga. Nah ini belum rapi, temboknya aja juga rusak semuanya ya teman-teman ya, karena belum ada budget, jadinya ya udah kalau dipasang wallpaper atau stiker dinding seperti itu, tapi budgetnya belum ada. Nah di sini itu di ruangan yang sempit dan kecil seperti ini aku taruh meja. Terus di bawah tangga pas ini aku taruhnya itu freezer ya.
Jadi ruangannya sempit tapi kita manfaatkan. Nah, ini di sebelah sini itu kamar utama ya, kamar saya dan Pak suami. Dan yang sebelah sini kamar anak-anak ya. Nah, aku nggak liatin kamar dulu ya teman-teman, karena kamarnya tuh masih super berantakan. Belum sempat beresin, nanti kapan-kapan. Nah, ini tuh ruangan buat kerja Pak suami kalau lagi di rumah, lagi nggak dinas luar atau nggak kerja di luar. Jadi Pak Su tuh kadang-kadang pakai ruangan ini kalau ada yang berobat atau ada yang sunat seperti itu ya teman-teman ya. Ya waktu beli tempat tidur tuh bulan apa, dan ini belum aku rapihin tuh karpet masih aku taruh situ, nanti mau aku rapiin lagi tapi emang masih nunggu budget ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Di sini Pak Su juga udah menyiapkan kayak tabung oksigen. Terus di sini tuh etalasenya juga masih berantakan, belum kita susun karena belum ada box-box yang menempatkan kayak seperti kayak gini nih teman-teman ya. Nih kayak botol infus kayak itu tuh masih ditaruh-taruh aja, ini belum ada tempatnya, belum dirapihkan sama ini nggak ada niat pamer atau wawahan apapun ya, inilah cerita saya sendiri atau sharing-sharing saya sendiri ya teman-teman ya. Oh iya, di sini juga ini tangga ini juga ini apa bikinan suami ini asal-asalan ya, lumayan lah, agak cakep-cakep dikit walaupun nggak bagus banget, nggak seperti yang bikin ahlinya. Ini dari kayu-kayu perca ya teman-teman, akhirnya mas suami dibikin jadi tangga. Terus kemarin pas masangnya itu mungkin suami karena memang bukan ahli tukang bangunan, jadi Pak Su tuh kurang bisa gitu, akhirnya pas nempel di tangganya itu manggil tukang, jadi udah terpasang, cuman ini belum dikasih kayak apa sih yang mengkilat tuh apa ya. Nah lanjut, aku tuh dari kemarin tuh punya kepikiran ini teman-teman, asal lihat ini tuh kayak empet aja kayak gitu ya. Nah ini tuh aku mau nyuci, ini dari bahan akrilik dulu dikasih kakak ya, dibikinin kakak ini tempat tisu, ini ada boxnya seperti ini mau aku cuci, mau aku rendam dengan sunlight dan citron, itu nyucinya super gampang banget. Dan ini juga dari akrilik ya teman-teman, jadi ini nggak mudah rusak. Nah ini udah aku lepas. Nah ini aku gak pakai tongsis atau tripod ya teman-teman, aku pegang tangan sebelah aja. Seperti ini, aku tuh seneng banget bunga ini teman-teman ya, dari akrilik. Pengen bikin lagi, cuman kalau nggak bareng kakak tuh kayak nggak ada semangatnya gitu. Kakak katanya paling pinter, kakak saya yang pertama yang di Cikampek itu pinter banget ya bikin tas dari kayak gini ya. Dia itu orangnya kreatif, nggak seperti saya. Ini aku masukkan seperti ini aja. Yang aku cuci bagian yang ada tangkai bunganya ya, atau bunganya, yang ininya tuh enggak, karena ini ada kawatnya enggak tertutup, kalau kena air itu mudah karatan ya. Nah, ini juga aku masukin seperti ini, yang penting kerendam aja. Nah, aku mau ambil sunlight dulu. Ini udah aku siapkan citron terus sunlight, jadi aku taruh aja begini teman-teman ya. Aku tabur-taburkan seperti ini aja, nanti akan larut tuh. Kemudian aku iniin sunlight, udah seperti itu aja. Terus digini-giniin teman-teman ya, biar larut tadi itu. Nyucinya gampang banget, nggak usah repot-repot, dan ini perawatannya mudah, bersihnya mudah. Nah ini udah sekitar 20 menit aku mau cek ya teman-teman. Ini enggak aku sikat aja udah bersih banget tuh, kelihatan ya kinclong, tadi tuh berdebu, warnanya tuh enggak cerah. Nah ini sekarang jadi warnanya tuh cerah, ungunya tuh hidup ya, tuh cantik. Ini cuman mau aku gini-giniin aja nih, aku upiak-upiak kayak gini, aku celup-celupin aja kayak gini tuh udah bersih banget. Pokoknya kalau pakai sunlight citron aku udah sering pakai ya, tuh bersih. Nah tuh udah kelihatan kinclong. Nah ini untuk bunganya aku mau cek dulu, ini juga bunganya sama. Nah, ini mau aku cek teman-teman, tuh kinclong banget ya, jadi bersih. Tadi tuh warnanya udah nggak begitu cerah,
warnanya tuh kusam. Ini sekarang udah bersih. Nah ini aku begini aja tadi, udah nggak aku sikat-sikat. Biasanya aku dulu sebelum tahu pakai sunlight sama citron, dulu pakai apa ya, deterjen cair itu aja tuh masih kurang maksimal ya. Nah ini karena ada citronnya mungkin jadi lebih bersih. Dulu tuh aku sikat-sikat pakai sikat gigi yang udah nggak kepake, tapi ini nggak perlu karena ini udah kinclong banget, udah bersih. Aku isi air dulu, kemudian aku masukin sampai benar-benar terendam biar bilasnya itu lebih leluasa. Nah ini airnya udah cukup, aku matiin airnya, kemudian aku upyak-upyak kayak gini lagi aja teman-teman ya. Tuh, udah bersih banget, kinclong banget, warnanya jadi cerah, cantik. Aku mau jemur di lantai aja di sini karena di sini tuh kena cahayanya lebih banyak, jadi nanti cepet kering. Ini lantainya udah bersih ya teman-teman ya, tadi udah dipel kakak, jadi aku taruh gini biar airnya tuh langsung tiris. Untuk bunganya sama aku upyak-upyak aja begini. Tuh, aku mau gantungnya di sini aja, ini bisa buat gantung. Jadi nanti akan lebih tiris. Nah, ini udah selesai aku gantung-gantung seperti ini. Ini nanti akan lebih mudah keluar airnya ya. Nah, ini tinggal ditunggu keringnya. Nanti kemudian aku angkat dan aku rapihkan lagi. Nah ini untuk bunganya tuh udah kering, airnya udah bener-bener nggak ada sama sekali. Ini udah saya cek, alhamdulillah. Nah ini langsung aku mau masukin ke vas bunganya ya. Tempat kotak tisunya juga udah kering, ini udah bersih banget bunda-bunda teman-teman semuanya tuh ya, kinclong. Vas bunganya ini jadi kan serasi dengan bunga akrilik ya. Ini tinggal dimasukin aja ya. Untuk boxnya tadi udah aku bersihin ya. Ini udah seperti ini aja teman-teman, cantik sekali. Cuman karena stok tisunya lagi habis jadi aku nggak pasang tisu. Oke teman-teman, ini udah selesai dan udah bersih. Nah menurut saya ruangannya udah lumayan rapih lah sedikit, walaupun nggak sempurna ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini menurut aku ya untuk hari ini cukup. Mungkin nggak rapi banget tapi nggak apa-apa. Nah ini untuk lantainya tadi pagi udah disapu dan dipel kakak Puspa. Alhamdulillah teman-teman, bunda-bunda dimanapun berada, kegiatan saya hari ini ya saya tadi sekedar beres-beres kecil ya. Bagaimana sih ruangan-ruangan yang ada di rumah sederhana aku ya. Nah ya beginilah teman-teman, rumah saya itu nggak lebar, nggak besar, rumah saya itu sederhana aja, juga nggak mewah. Nah menurut aku rumah sederhana terlihat mewah, yaitu rumah yang rapi dan bersih. Cukup sekian dulu. Pokoknya teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke media sosial teman-teman agar channel Sulika Eka bisa berkembang ke depannya, dan channel ini semoga bisa menjadi hiburan atau bermanfaat dan inspirasi buat teman-teman semua. Dan saya di sini masih belajar, ya kontennya tuh konten seadanya tentang kegiatan saya dan sebisa-bisanya saya membuat konten. Ingat jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.